Dan waktu di Hitan itu ada satu orang rimba yang minta supaya bentuk hitanannya itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu dipotong habis kulit depannya, kalau ini minta dilebihkan. Kenapa? Agar ada seperti cengger ayamnya. Ya salam. Assalamualaikum kawan. Jumpa lagi bersama Bang Umar, masih dalam seri Keluyuran Cinta. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tema Keluyuran Cinta di seri-seri ini kita masih tentang perjalanan menembus rimba untuk menyapa saudara-saudara kita, masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi, tepatnya di kawasan Bukit 12. Di episode sebelumnya saya menyampaikan bahwa dalam perjalanannya kemudian kita tiba di sebuah desa yang bernama Desa Bukit Suban. Karena waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, maka kemudian kita sholat Jumat terlebih dahulu di sebuah masjid di Desa Bukit Suban. Kemudian kawan, setelah kita sholat Jumat, kemudian kita bersama ada beberapa tim yang semula kalau tidak salah kita ada 2 armada bersama Pak Wabub, Pak Hilal waktu itu. Assalamualaikum Pak Hilal. Saya masih ingat Pak Hilal. Kenangan pertama saya masuk ke pedalaman Sarolangun, ke Air Hitam bersama jenengan Pak Hilal. Makanya saya ingat ya, ada Pak Hilal, ada Kiai Kamil, ada Kiai Imam Hambali, ya ada banyak, ada Pak Tamrin nanti. Setelah kita sholat Jumat, kemudian kita istirahat sejenak, makan siang, lalu kawan kita melanjutkan perjalanan kira-kira 5 km itu menuju ke kawasan pemukiman orang rimba, saudara-saudara kita, masyarakat suku Anak Dalam. Lalu kemudian penumpang ini atau rombongan ini dibagi. Ada yang ikut mobil armadanya Pak Wabub tadi atau Pak Hilal, kemudian ada yang diajak ikut mobil milik salah satu anggota TNI atau Babinsa, ya, Pak Babinsa, namanya Pak Tamrin. Ya salam Pak Tamrin, komandan. Masih ingat Pak Tamrin ya dengan saya Bang Umar. Saya menyapa Pak Tamrin yang saat ini istiqomah berada di Desa Bukit Suban dan keluar masuk ke dalam Punti Kayu 2 tempat kawan-kawan atau saudara-saudara kita masyarakat suku Anak Dalam berdiam. Kemudian di perjalanan kebetulan saya memilih bersama dengan Pak Tamrin waktu itu sebagai Babinsa yang tiap hari berada di sana. Medannya kawan, ya salam, luar biasa. Medannya jika tidak double gardan, ya, itu rawan kawan, karena jalannya itu tidak diaspal dan masih tanah, dan seringkali ada kubangan-kubangan air atau genangan air atau kubangan lumpur, sehingga jika mobil tidak sehat, armada tidak sehat, atau jika kondisi ekstrim, armadanya bukan yang double gardan atau 4 bisa terjerembab di lumpur, dan ini harus kita lewati. Jalan yang seperti ini harus kita lewati untuk bisa menyapa saudara-saudara kita orang rimba yang berada di dalam atau di atas perbukitan itu. Kawan, sepanjang jalan saya mendapatkan cerita dari Pak Tamrin ini selaku Babinsa. Di antara cerita yang menarik itu kawan, ya, yang disampaikan oleh Pak Tamrin itu, dia bercerita, Bang Umar tahu apa tidak bahwa suku Anak Dalam itu mereka adalah menganut agama rimba.
sebagian besar mereka masih belum beragama. Mereka punya agama, tapi namanya agama rimba. Cerita Pak Tamrin. Dan yang menarik lagi itu Bang Umar, ternyata ritual-ritual mereka di dalam beribadah, di dalam melakukan sesuatu, di dalam berdoa, itu semuanya serba mantra. Ya salah. Bang Umar tahu bahwa meskipun mereka itu sebagian besar itu bukan seorang muslim, non muslim, tetapi banyak di antara mantra-mantra mereka itu yang diawali dengan kalimat bismillah dan seringkali ditutup dengan kalimat tauhid. Maksudnya gimana Pak Tamrin? Jadi sebelum mereka membaca mantra untuk pengobatan, mantra untuk berburu, mantra untuk mengambil madu yang ada di puncak pohon sialang atau sialung, mantra, segala mantra itu seringkali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah, saya semakin penasaran, ini gimana ini, kok bisa orang yang hidup di tengah rimba, di sana tidak ada sekolah, tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, tetapi dan mereka mengklaim sebagai penganut agama rimba, bukan muslim, tetapi bagaimana mungkin mantra mereka itu kemudian harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lanjut Pak Tamrin ini, bahkan juga tidak sedikit di antara mantra-mantra mereka itu yang ditutup dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya salam, saya jadi semakin penasaran, kok bisa ini? Bagaimana kronologisnya, bagaimana historisnya, dan apa korelasinya antara mantra-mantra orang rimba dengan kalimat basmalah? Apa korelasinya antara mantra-mantra orang rimba dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sepanjang perjalanan itu kawan, meskipun saya Bang Umar merasakan medan yang ekstrim waktu itu, karena harus nanjak, kemudian ketemu kubangan lumpur, dan mobil yang armada yang dibawa waktu itu, kalau tidak salah ada bak terbuka di belakang, saya di depan. Tetapi saya tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena ditemani oleh Pak Tamrin ini dan sambil bercerita, itu yang membuat saya ini tidak terasa. Maka kawan, meskipun perjalanan atau medannya ekstrim, itu saya merasa nyaman. Maka saya berterima kasih kepada Komandan Pak Tamrin, Pak Babinsa. Selang berapa lama kawan-kawan, ternyata kita naik nanjak bukit. Kemudian dari bukit itu sayup-sayup sudah mulai terdengar keriuhan sebagai pertanda bahwa di dalam ada kehidupan. Kemudian kita turun dari bukit, kendaraan kita turun dari bukit kawan. Ternyata di situ sudah lagi rame. Ternyata di situ ada beberapa rumah yang dibangun oleh pemerintah dan nama kawasannya adalah Punti Kayu 2. Jadi ada Punti Kayu 1, Punti Kayu 2, ada Punti Kayu 3. Di situ ada Punti Kayu 2. Dan di Punti Kayu 2 ini ada komunitas orang rimba atau masyarakat suku anak dalam yang berada di bawah pimpinan Pak Mangku Saidun. Pak Saidun. Pak Saidun ini bukan nama aslinya, dia nama muslim ya. Kemudian yang menarik, ternyata waktu itu sudah ada orang-orang rimba yang berkumpul di balai-balai yang ada di dalam hutan itu. Kemudian di balai-balai itu saya melihat orang berkumpul, berkerumun, ada yang tertawa, ada sebagian yang histeris dan lain sebagainya.
Kemudian saya dibisikin oleh Pak Tamrin, Bang Umar, ini sekarang di dalam rimba sedang ada prosesi sunat masal. Sedang ada prosesi khitanan. Saya tanya, itu siapa Pak Tamrin yang sedang khitan? Kalau kemudian Pak Tamrin menjawab, yaitu orang-orang rimba yang menjadi mu'alaf, orang-orang rimba yang masuk Islam, yang lock-in, kalau istilah kerennya, yang lock-in. Lalu kemudian mereka minta disunat. Berarti anak-anak ini Pak Tamrinnya. Saya balik bertanya, oh bukanlah Bang Umar. Justru banyak di antara mereka yang disunat itu yang sudah dewasa. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, ada dan seterusnya. Ya salah. Saya untuk kesekian kalinya kaget lagi. Bagaimana orang dihitan ketika umur sudah lebih dari 25, ada yang 30, ada yang 40. Saya malah pengen melihat ini. Biasanya kalau di sini, di tempat kita, itu yang dihitan anak-anak yang di bawah kelas 5, yang umurnya masih belum balik, sehingga wajar. Lah ini sekarang orang rimba yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, yang lock-in, lalu kemudian mereka dihitan. Rata-rata umurnya sudah dewasa, ada yang sudah tua, ada yang sudah umur 40, 50. Kemudian saya masuk, disambut dengan riuh, ya, disambut dengan gembira, dengan hangat oleh tim. Saya melihat waktu itu ada banyak tim dari kampung yang termasuk tim kesehatan yang ikut dalam prosesi khitan ini. Lalu ternyata betul kawan, ternyata yang khitan itu bukan hanya anak kecil, banyak orang-orang dewasa yang ikut dihitan. Saya sampai ketawa ini, saya sampai penasaran dan bertanya ke tim medis yang menghitan. Saya tanya, Pak, gimana rasanya nyunat orang dewasa yang sudah umur 30 tahun ke atas? Dia jawab, seru Mas, katanya. Selama ini mereka beranggapan bahwa yang namanya sunat itu, yang namanya hitan itu dipotong habis, ya. Tapi di antara mereka setelah tahu dari temannya bahwa hitan itu tidak dipotong habis, tapi hanya dibuang ujungnya saja. Dan itu memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, khususnya kehidupan rumah tangga. Maka sebagian dari mereka disuruh oleh istrinya agar khitan, apalagi yang sudah masuk Islam. Bahkan ada salah satu peserta khitan itu, katanya peserta khitanan itu udah dewasa, sudah punya anak, yang minta bentuknya itu dimodifikasi. Yes, salah. Jadi minta supaya bentuk yang dikhitan itu, ya onderdilnya itu atau knalpotnya itu dimodifikasi. Dimodifikasi gimana maksudnya? Ya kalau biasanya dihabiskan itu ujungnya, itu kulit ujungnya, suruh disisakan sedikit biar kelihatan seperti jengger ayam. Ya salah. Adu-adu saja bapak-bapak ini, adu-adu saja. Kenapa minta semacam itu? Itu sekilas, nanti kita akan lanjut cerita, menarasikan, membincangkan lagi tentang saudara-saudara kita yang ada di pedalaman ini, Bukit 12 Jambi. Ini masih proses khitan. Nanti kita akan lanjut bagaimana kita menindaklanjuti dari hasil survei ini dan apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam proses pendampingan dan pembinaan masyarakat suku anak dalam. Kita sementara terhenti sampai di Hitan, dan waktu di Hitan itu ada satu orang warga rimba, orang rimba yang minta supaya bentuk khitanannya itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu dipotong habis
kulit depannya, kalau ini minta dilebihkan. Kenapa? Agar ada seperti cengger ayamnya. Ya salam. Jumpa lagi kawan bersama Bang Umar di episode berikutnya, episode keluyuran cinta. Keluyuran yang didasari cinta, cinta karena keluyuran, bersama Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.